Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan saya, saudara kita channel unik bertanya, "Bang, bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah?" Sebelum kita menjawab doa kita bagaimana supaya dikabulkan oleh Allah, Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa-doamu. Tapi kenapa doa sulit banget terjawab? Inilah masalahnya di sini. Masalahnya bukan pada Allah, pada kita sendiri, pada diri kita. Orang-orang yang bertakwa Allah akan jadikan kesulitannya jalan keluar, dan Allah akan memberi rezeki dari arah mana saja yang dia nggak pernah sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu minhu wa yarzuquhu minhu min haitsu la yahtasib. Dia akan datangkan rezeki dari arah mana saja yang nggak pernah dikepikirkan oleh dia. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak pernah dihitung-hitung, nggak pernah dipikirkan. Teman, bagaimana doa kita supaya terjawab? Kita kembali kepada sabda Rasulullah ketika beliau bersabda, "Datang orang dengan pakaian yang kumel." Ya, kumel itu apa? Dekil of the kumel. Pakaiannya itu dekil dan juga kumel, kotor. Siapa mereka? Itu orang yang barusan dari perjalanan jauh. Ini udah sering saya sampaikan di atas. Kalau melihat channel-channel saya sebelumnya, mesti udah terjawab apa yang ditanyakan. Orang datang dengan pakaiannya yang kumel, dengan tubuhnya yang kotor. Kotor karena kena debu-debu habis melakukan perjalanan jauh, bukan karena yang lain. Lalu dia memohon kepada Allah, sampai nangis dia mohon kepada Allah. Tapi makanannya dari barang haram. Pakaian yang dia pakai dari pakaian sumbernya haram. Lalu dia pun terlahir daripada barang yang haram. Pak, bagaimana Allah menjawab doanya? Nah, itu Rasulullah sudah memberikan warning kepada kita, apabila pakaian kita di sumbernya beli dari barang yang haram, makanan kita daripada sumbernya yang haram. Dari mana tuh? Hasil nipu, hasil korupsi, hasil bohongin orang, hasil ngibul, hasil makan barang riba. Lalu pakaian kita juga dihasilkan dari tempat itu seperti itu. Bagaimana Allah menjawab permintaannya? Itulah, walaupun kita sedekah sekalipun, tapi dari sumber yang tidak halal, sebagaimana kita mencuci kain dengan air najis. Nah, itu dulu kita tahu kan, doa tidak akan diterima apabila seperti itu. Sumbernya dari barang haram, makanan kita. Kalau dulu kita pernah melakukan itu, tobat dulu. Makanya doa kita lambat dijawab karena apa? Kita masih kotor, dibersihin dulu. Kalau kita udah membaca sholawat berkali-kali, ribuan kali, bahkan ada yang mengaku udah puluhan tahun. Emang umur lu berapa tahun? Saya aja baru mengamalkan sholawat dengan intensif ada sekitar 5, 6, 7 tahunan. Sisanya itu ya saya membaca sholawat munjat memang dari kecil, tapi nggak banyak, hanya dibaca setiap hari, paling-paling sekali, 2 kali, 3 kali ketika ikut orang tua wiridan di masjid, di musola. Habis sembahyang kan selalu dibaca itu paling-paling. Lalu sholawat nariyah itu saya baca biasanya di pesantren. 100 kali waktu malam Jumat sekali duduk, 100 kali rasanya itu sekali duduk sama Pak Yai rame-rame. Dan karena baca rame-rame jadi lama. Kenapa doa kita lambat terjawab? Karena di dalam tubuh kita masih ada barang-barang haram. Bagaimana kita mau dijawab doa-doa kita? Nangis sekalipun tidak diijabah apabila kita sumber makanan kita, sumber pakaian kita, dan kita terlahir dari barang haram. Kita bertobat dulu, jauhkan riba. Udah berkali-kali berapa banyak pantun saya ucapkan untuk menghimbau orang untuk menjauhi riba. Jangan ada riba di dalam kehidupan kita. Jangan ada barang haram dalam kehidupan kita. Baik dari nipu, dari ngambil punya orang, dari ngebohongin orang. Coba ingin. Dulu saya pernah dengar satu kisah. Ada satu orang kelompok ulama yang doanya itu selalu diterima oleh Allah. Selalu Allah istajabah. Karena mungkin dekatnya dia dengan Allah. Nah, ada suatu gubernur, Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf tahu sendiri lah track recordnya ini dalam sejarah kekhalifahan Islam. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini adalah penguasa yang jolim. Di dalam kisah itu ditulis ada banyak sekali kejoliman yang dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, satu hari
Hajjaj bin Yusuf merasa terganggu kekuasaannya dengan adanya para ulama yang doanya selalu diterima oleh Allah. Lalu dia undanglah para ulama itu untuk ke tempat dia. Untuk ngapain? Makan. Diundang kenduri, istilah di sini makan sama-sama. Nah, ketika udah makan, udah habis semuanya dimakan, udah kenyang semuanya, ketawalah Hajjaj bin Yusuf dengan kesenangan yang luar biasa. Kalau kayak bahasa kita mah, hahaha, hari ini tidak akan ada lagi yang mengganggu kekuasaan saya. Kenapa? Karena ulama-ulama ini apabila ada orang zolim, penguasa-penguasa zolim itu dilaporkan sama rakyat, itu didoain jatuh kekuasaannya. Memang betul-betul jatuh karena doanya memang Allah istijabah, nggak ditolak lagi itu. Sampai segitunya hamba Allah berdoa. Tapi Hajjaj bin Yusuf ini sekarang dia udah ketawa-ketawa, tidak ada lagi yang akan bisa menjatuhkan kekuasaan saya. Kenapa? Tahukah engkau kenapa? Karena para ulama yang doanya udah paling banget diterima oleh Allah, udah makan barang haram. Udah saya kasih makan makanan haram, kata dia kan. Sekarang doanya nggak akan diterima lagi. Nah, itulah dalam catatan sejarah ada yang seperti itu. Hajjaj bin Yusuf juga tahu kalau kita penguasa jolim itu tahu dia. Hajjaj bin Yusuf itu penguasa yang jolim, dia tahu. Apa tahunya? Tahu bahwa makanan haram yang kita makan, doa kita susah terijabah oleh Allah. Nah, pertanyaan abang udah terjawab sebagian, yaitu apa? Jauhi makanan yang haram, jauhi barang-barang yang haram. Walaupun sedikit, yang penting berkah, insya Allah jadi banyak. Kagak berkah lantaran sumbernya yang gak betul, itu nanti jadi habis, berkurang, dan malah menanggung hutang. Udah banyak banget kisahnya itu. Ada orang ngomong sama saya di komentar, dia saya sampein, bang, saya dulu kan usaha properti itu puluhan juta sama saya kelola itu. Ya tapi karena dari barang haram, sekarang nih akibatnya saya udah perusahaan bangkrut, saya nganggur. Kan udah berkali-kali itu. Ada yang hilang mobilnya, hilang tanahnya, hilang sawahnya, hilang tuh rukonya, hilang kendaraannya, hilang propertinya gara-gara apa? Riba. Nomor satu, kalau doa kita mau teristijabah, jangan makan barang yang haram. Kalau udah terlanjur, saya sarankan untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak membaca sholawat. Karena sholawat itu insya Allah diterima. Selipkan diantara sholawat doa-doa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong ampuni dosa saya yang dulu pernah begini begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapkan sepanjang hari berkali-kali dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan Allah mengistijabah doa kita. Nomor satu, ittabi'u sayyi'at bil hasanat. Ikuti perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Kalau dulu kita pernah berbuat jahat, jolim pada orang lain, sekarang kembaliin barang orang. Kalau kita nggak bisa kembaliin, kita banyak-banyak bersedekah. Kalau memang saudaranya udah pada nggak ada, kayak di sini kan udah pada hilang karena tsunami. Itu saya diajak sama anak nganterin kawannya kemana, ke rumahnya di daerah yang rawan tsunami. Saya lihat itu masih banyak banget itu di tanah-tanah kapling yang udah pada tumbuh lingi, alang-alang tinggi, pohon alang-alang tuh udah tinggi itu. Saya tanya ini kenapa ya? Ini nggak dibangun? Itu rumah orang yang orangnya udah pada nggak ada kena tsunami, sekeluarga habis semuanya. Nah itu kalau udah kayak gitu, nggak tahu lagi kita mau mulangin kemana. Coba banyakin bersedekah. Mudah-mudahan kita ikuti perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Perbuatan jahat kita yang dulu, tapi jangan diulangin lagi. Nah itu faja'u sayyi'atun bil hasanat. Nomor 2, ikuti perbuatan jahat yang pernah kita perbuat, perbuatan jolim dengan kebaikan, dengan perbuatan baik. Nomor 3, kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Malam hari kita tahajud, kita bangun, mohon doa kepada Allah, sholat taubat yang banyak di tengah malam, dekatkan diri kita kepada Allah, jaga makanan kita. Dan nomor 4, jaga silaturahim dengan saudara kerabat. Jangan ada hati yang luka gara-gara mulut kita, gara-gara lidah kita orang jadi luka. Orang miskin gampang banget terluka hatinya. Orang yang lengah gampang banget mencela orang. Tahu-taunya kita mencela orang, memaki orang. Akibatnya apa? Kita berbuat jolim, orang mendoakan kita dengan doa buruk. Rasulullah bersabda, au kama qala Rasul, kita harus takutlah engkau dengan doa buruk. Kurang lebih saya pernah mendengar begitu terjemahannya. Jangan sampai kita terkena doa buruk dari orang lain. Akibat apa? Perbuatan jahat kita. Buang, ngapain tuh? Ngebut di tengah hari, orang pada terganggu semuanya. Waktu sholat kita ngebut, naik motor kenceng-kenceng, orang biar mampus, orang ketabrakan, doa buruk, ya kan? Jaga jangan sampai kayak gitu. Barang orang kita ambil dengan punya kekuasaan kita rampok dengan cara punya kekuasaan. Akibatnya apa? Akibatnya terkena doa buruk. Aku mau mampus nih orang. Barang kita diambil dengan cara jolim. Nah coba doa buruk namanya. Jangan sampai terkena doa buruk.
Kemudian sambung silaturahim dengan semua orang. Jangan sampai silaturahim putus. Insya Allah kita mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak bersolawat, selipkan doa kita di antara salawat, banyak bangun malam, kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan doa kita terijabah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi ila qomal kafirin. Janganlah kita berputus asa dari berdoa dari rahmat Allah, karena yang berputus asa cuma orang-orang kafir. Kapan itu? Ketika neraka udah ditutup pintunya, udah nggak dibuka-buka lagi, kematian udah disembelih, udah nggak ada mati, kita masuk ke dalam orang kafir masuk ke dalam neraka dan ditutup, nggak akan diangkat-angkat lagi. Aqalidina fiha abada. Sedangkan umat Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku mesti masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Nah, itu panjang lagi omongannya, panjang lagi pembicaraannya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua yang sudah disebutkan di atas kita, sehingga doa-doa kita gampang terijabah oleh Allah. Jangan juga kayak siapa itu namanya, saya lupa namanya. Siapa namanya orang alim di zaman Nabi Musa, Bani Israel, yang mendoakan buruk kepada Nabi Musa karena dia merasa doanya diterima oleh Allah, sehingga Allah balas dia, lidahnya menjulur seperti lidah anjing, dan dia dicabut semua rahmat yang ada pada dirinya. Karena apa? Karena kita memandang benci kepada orang alim, kepada ulama-ulama. Jangan sampai terjadi itu sama kita semuanya. Kita jalin silaturahim dengan siapapun. Kalau mau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadilah, debatlah dengan billati hiya ahsan, dengan tata krama yang harus ada. Mudah-mudahan kita jauhi itu semua. Mudah-mudahan kita dekatkan diri kita kepada Allah, sehingga doa-doa kita mustajabah. Ada orang yang kalau berdoa, belum dia berdoa udah diistajabah oleh Allah. Sebabnya apa? Karena makanannya dia jaga. Kan ada kisah di zaman Nabi Musa seperti itu, seperti yang udah saya ceritakan di banyak konten saya dalam video-video di belakang. Nanti tengok aja, dicari, insya Allah dapat, karena memang insya Allah sudah saya posting lebih awal. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih Abang Channel Unik yang sudah bertanya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diamalkan. Termasuk juga saya yang ngomong, karena saya tidak akan menyampaikan sesuatu apabila belum saya amalkan. Takutnya seperti apa? Kama salil himari yahmilul asfaro, seperti himar, keledai yang bawa-bawa kitab, dia sendiri nggak tahu isinya apa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.